Halo teman-teman, selamat datang di ClickFit BMB, materi atensi. Bareng aku Sheryl yang bakalan sharing materi atensi ke kalian hari ini. Nah, lanjut lagi, ada yang namanya pre-queuing prosedur yang dilakukan oleh Posner. Yang jadi pertanyaan utamanya adalah apakah benar dengan memperhatikan lokasi tertentu akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk merespon terhadap stimulus di tempat tersebut? Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa partisipan bereaksi terhadap kotak secara lebih rapid saat atensi mereka difokuskan ke lokasi di mana sinyal itu muncul. Jadi kalau partisipan itu memfokuskan perhatiannya ke satu titik dan ternyata di titik itu muncul stimulus baru, partisipan akan lebih cepat ngehnya dibanding kalau partisipan tuh enggak sedang memperhatikan lokasi di mana stimulus itu akan muncul. Nah, karena jeda antara kemunculan stimulus dengan awareness dari partisipan kalau ada stimulus baru itu sebentar, makanya dikatakan terjadi yang namanya lower reaction time. Jadi kesimpulannya benar, bahwa proses pengolahan informasi akan lebih efektif apabila stimulus tersebut berada di lokasi di mana atensi kita tuh sedang dipusatkan. Lalu ada yang namanya divided attention. Divided attention sendiri, sesuai definisi yang udah aku bahas di awal, adalah kemampuan kita untuk memfokuskan diri ke lebih dari satu stimulus di saat yang bersamaan. Jadi kemampuan membagi atensi atau dividing attention ini dapat dipengaruhi oleh dua garis besar. Yang pertama, latihan. Yang kedua, tingkat kesulitan tugas. Nah, kalau dilihat dari sisi latihan, kalau suatu tugas sudah sering kita latih, kita akan punya kemampuan untuk melakukannya secara otomatis. Hal ini membuat tugas tersebut mengambil sedikit bagian dalam kapasitas kognisi seseorang dan memungkinkan orang tersebut untuk memfokuskan diri ke hal lain di saat yang bersamaan. Misalnya, kayak tadi, kalau kita udah terlatih buat nyetir mobil, akan lebih besar kemungkinannya kita bisa sambil dengerin teman kita yang lagi ngobrol di tempat duduk belakang dibanding kalau kita baru ikut kursus. Karena kalau kita baru ikut kursus kan gak mungkin ya, kayak kita bisa bagi atensi, satu sisi untuk nyetir, sisi lain buat dengerin teman kita ngobrol. Sedangkan kalau kita udah mahir, kita bisa ngelakuin tuh dua hal di saat yang bersamaan. Dan yang kedua, ada tingkat kesulitan tugas. Dimana kalau tugasnya memang sulit, kita tidak akan bisa membagi perhatian walaupun sudah dengan latihan. Misalnya, walaupun sudah mahir menyetir mobil, kita tetap saja akan memusatkan perhatian terhadap aktivitas menyetir kalau sedang berada di jalan off-road atau rusak. Lalu ada juga distraction. Distraction atau distraksi adalah hal-hal yang membuat atensi kita terpecah dari suatu hal yang menjadi fokus atensi kita. Distraction bisa berupa mind wandering. Mind wandering adalah situasi di mana atensi dan pemikiran seseorang berkelana atau tidak sedang berada di aktivitas yang sedang dikerjakan. Bahasa kerennya gak mindful sama situasi yang sedang terjadi sekarang. Biasa, mind wandering diasosiasikan dengan aktivitas pada Default Mode Network atau DMN yang teraktivasi saat seseorang sedang tidak melakukan apa-apa. Tapi gak cuma mind wandering loh contoh distraksi. Bisa aja kalian lagi ngerjain tugas di laptop, tiba-tiba muncul notifikasi chat dari teman kalian. Nah, otomatis perhatian kalian buyar gak sih? Apalagi kalau chatnya tuh menarik gitu. Itu intinya distraksi. Nah, terus tadi kita udah ngebahas nih, apa aja sih yang bakalan kita dapat kalau kita naruh perhatian kita ke satu stimulus atau lokasi tertentu. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang apa yang terjadi saat kita tidak memfokuskan atensi kita terhadap satu stimulus. Nah, yang bakalan terjadi tuh salah satunya adalah inattentional blindness. Inattentional blindness sendiri terjadi saat seseorang tidak menyadari keberadaan stimulus, walaupun stimulus tersebut sangat terlihat. Hal ini disebabkan karena atensi orang tersebut tidak ditujukan untuk memperhatikan stimulus tersebut. Ada nih beberapa eksperimen yang pernah dilakukan dan berhubungan dengan inattentional blindness. Antara lain, inattentional blindness eksperimen oleh Simon and Chapris, di mana ada dua garis, horizontal dan vertikal. Partisipan cuma disuruh untuk merhatiin garis mana yang lebih panjang. Nah, di percobaan ke-6, ada persegi ditaruh di layar partisipan, tapi banyak banget partisipan yang gak ngeh kalau ada kotak atau novel stimulus atau stimulus baru yang ditampilkan. Karena ya pengakuan mereka cuma merhatiin garis mana yang lebih panjang, yang vertikal atau yang horizontal.
Terus yang kedua, ada The Invisible Gorilla Experiment, di mana partisipan disuruh hitung jumlah lemparan bola basket yang ada di satu game basket, dan peneliti masukin orang berkostum gorila di tengah-tengah lapangan basket. Banyak banget partisipan yang gak sadar ada orang yang pakai kostum gorila di lapangan itu karena ya fokusnya untuk ngitung jumlah operan bola basket yang dilakukan selama satu game aja. Selain inattentional blindness, ada juga inattentional deafness. Nah, inattentional deafness sendiri terjadi saat kita sedang memfokuskan perhatian ke tugas visual yang sulit, sehingga mengalami kesulitan menangkap stimulus lain yang berwujud audio. Misalnya, kita lagi ngerjain tugas serius banget. Atau gini deh, kita lagi UTS, waktunya sisa 5 menit, tapi masih ada 20 nomor yang kita kosongin. Otomatis kan kita bakalan panik banget kan? Dan di otak kita cuma satu, gimana pun caranya biar kita bisa nyelesain UTS itu secepatnya. Maka dari itu, mungkin karena kalian udah panik dengan tes atau kayak soal-soal yang ada di lapangan visual kalian gak bakalan ngeh nih kalau misalnya dosen kalian tiba-tiba manggil atau dosen kalian tiba-tiba ngasih perpanjangan waktu, karena ya fokus kalian cuma di soal itu doang, alias telinga kalian tuh udah gak punya kapasitas buat nampung informasi berupa audio lagi. Lalu, di samping inattentional blindness dan inattentional deafness, ada juga yang namanya change blindness. Nah, orang-orang dengan change blindness ini suka ngalamin kesulitan kalau disuruh menyadari nih, ada gak sih perubahan yang terjadi di antara dua scene atau dua gambar yang berbeda. Misalnya, kalau pakai gambar contoh ini, partisipan tuh gak sadar kalau misalnya ranting pohon di atas gambar tuh menghilang. Nah, mungkin kalau kalian gak sadar alias harus baca tulisannya dulu, ada kemungkinan kalian mengalami change blindness. Terus, gimana sih cara kita untuk mempersepsikan suatu objek secara menyeluruh? Nah, stimulus yang dipaparkan kepada kita kan di dunia ini seringkali punya banyak banget unsur ya, yang kepisah-pisah. Warna, bentuk, pergerakan, lokasi, dan masih banyak lagi. Sehingga tuh akan sangat dibutuhkan kemampuan kita untuk menyatukan berbagai unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ada yang namanya proses binding. Binding sendiri adalah proses di mana unsur-unsur suatu objek digabungkan agar dapat menciptakan persepsi tertentu terhadap suatu objek. Dan ada juga yang namanya feature integration theory, yang merupakan teori yang membahas tentang bagaimana unsur-unsur objek dapat disatukan oleh manusia dan pada akhirnya menciptakan persepsi menyeluruh terhadap suatu objek. Berlanjut dari penjelasan tadi, yaitu feature integration theory, ini dicetuskan oleh Anne Treisman. Nah, menurut Anne Treisman, dalam feature integration theory itu, atau dalam proses penggabungan unsur-unsur objek yang berbeda ke satu persepsi menyeluruh, itu ada 2 tahapan. Yang pertama, ada yang namanya pre-attention stage. Itu adalah tahapan di mana atensi itu belum dilibatkan, terjadi secara otomatis, di bawah alam sadar, dan cenderung effortless. Jadi di tahapan ini tuh unsur dari suatu objek dianalisa secara terpisah, di bagian otak berbeda, dan belum diasosiasikan dengan objek tertentu. Misalnya, kita ngelihat bola merah menggelinding, dan baru memproses kalau ada objek merah, bulat, bergerak, tapi kita belum tahu itu tuh apa. Tahapan kedua ada yang namanya focus attention stage. Focus attention stage adalah tahapan di mana atensi kita tuh sudah difokuskan ke satu objek dan unsur yang sebelumnya terpisah dikombinasikan. Jadi di tahapan ini kita baru sadar kalau, oh ternyata itu objek merah bulat bergerak itu tuh bola merah yang sedang menggelinding. Nah, intinya di pre-attention stage itu kita belum sadar itu tuh apa, tapi di focus attention stage kita udah sadar kalau itu tuh objek dan udah bisa membuat persepsi menyeluruh tentang objek tersebut. Tapi dalam feature integration theory, ternyata ada beberapa orang yang mengalami kesusahan nih untuk menggabungkan unsur satu ke unsur lain dan membentuk satu persepsi penuh. Nah, kesulitannya itu biasa disebut illusory conjunction. Ini disampaikan oleh Treisman dan Smith. Jadi mereka itu mau membuktikan nih keberadaan feature integration theory. Jadi kalau ada penelitian yang mereka lakukan tuh partisipan disuruh melaporkan angka dengan tinta hitam, lalu objek-objek yang ada di 4 lokasi berbeda. Hasil laporan berbeda dengan apa yang sebenarnya ada di gambar, karena mungkin pada tahap pre-attentive stage, unsur-unsur objek masih diproses secara terpisah.
Nah, pas gambarnya udah menghilang, jadi habis ditampilin tuh gambarnya kayak dihilangkan, jadi screen-nya blank. Pas gambarnya menghilang, mungkin partisipan belum sempat bikin nih asosiasi antara warna dan bentuk yang sebenarnya dari suatu objek. Jadi, ada beberapa objek yang warna dan bentuknya suka ketukar-tukar. Kalau di gambar kanan, kalian perhatiin, ini ada contoh dari illusory conjunction, di mana ditampilkan 3 objek, lingkaran hijau, kotak biru, dan segitiga oranye. Lalu partisipan disuruh lihat nih, selama beberapa detik. Habis itu gambarnya di blank, tapi ada beberapa partisipan yang struggling untuk nyatuin bentuk dan warna yang sesuai. Misalnya, ada beberapa partisipan yang ngalamin illusory conjunction bakalan bilang, oh tadi saya ngelihat bulatan warna biru, oh tadi saya ngelihat segitiga warna hijau. Padahal yang sebenarnya mereka lihat tuh lingkaran warna hijau dan segitiga warna oranye. Tapi karena belum ada waktu untuk mengaitkan objek dengan unsur-unsurnya, jadinya kadang mereka suka bingung dan ketukar-tukar. Lanjut lagi, karena tadi ada pembahasan tentang beberapa bagian otak ada yang saling bekerja sama untuk menyatukan unsur-unsur tertentu. Di sini aku bakalan bahas tentang attentional network. Jadi ada 3 attentional network secara garis besar. Yang pertama ada ventral attentional network yang mengontrol atensi berdasarkan salience. Contohnya tuh kayak tadi. Kalau misalnya di pemakaman, kalian lihat ada orang pakai baju kuning neon. Pasti kan perhatian kalian langsung kayak apa ya? Terpaku terhadap orang yang pakai baju kuning neon itu kan. Karena itu bukan hal yang biasa kalian lihat di samping orang-orang dengan baju warna hitam. Yang kedua, ada dorsal attentional network yang mengontrol atensi berdasarkan top-down process. Top-down process ini tuh contohnya kayak contoh gambar tadi, misalnya di dapur ada printer. Nah, berdasarkan pengalaman kalian tuh kalian gak pernah nih nemu printer di dapur. Akhirnya karena otak kalian gak bisa nerima ada printer di dapur, atensi kalian jadi shift ke printer yang ada di dapur itu. Yang ketiga, ada executive attention network. Executive attention network bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif yang melibatkan proses luas berhubungan dengan mengontrol atensi dan menyelesaikan respon yang tidak sinkron. Misalnya, kayak tadi, kalian lihat struk tas. Ada tulisan green, ditulis pakai tinta warna merah. Akhirnya kan kalian kayak butuh waktu kan untuk ngolah proses itu di otak. Bentar, sebenarnya yang disuruh sebutin tuh greennya atau warna tintanya, which is red. Oh, ternyata warna tintanya. Akhirnya karena ada respon yang cenderung kontradiktif di antara makna kata dan warna tintanya, kalian butuh waktu. Nah, itu tuh ada hubungannya nih sama executive attention network. Jadi, kita memfokuskan atensi dengan memfasilitasi responsiveness di bagian khusus pada talamus yang nantinya akan mengaktifasi area sesuai dalam sensory cortex. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang kerusakan otak dan masalah atensi. Kerusakan pada otak dapat menghasilkan masalah dalam pemusatan atensi. Salah satu bentuk kerusakan otak yang ada pengaruhnya ke atensi itu misalnya spatial neglect. Spatial neglect adalah kecenderungan untuk mengabaikan bagian kiri dari tubuh, objek, mengabaikan sebagian besar stimulus auditori yang diterima di telinga kiri, dan sebagian besar yang mereka rasakan di tangan kiri. Hal ini diperparah apabila ada stimulus di bagian tubuh kanan yang datang secara bersamaan. Jadi kalau orang dengan spatial neglect, mereka disentuh di tangan kiri dan kanan, mereka akan kesusahan buat aware kalau mereka tuh disentuh di kedua tangan. Mereka most likely cuma aware kalau mereka disentuh di tangan kanan aja. Nah, kenapa sih orang ngalamin spatial neglect? Karena adanya kerusakan di hemisfer bagian kanan otak. Ingat kan materi PMME kalau misalnya tubuh kita tuh dikontrol, sistemnya tuh kontralateral, alias tangan kanan diatur sama hemisfer kiri, tangan kiri diatur hemisfer kanan. Nah, karena spatial neglect ini kecenderungan untuk mengabaikan bagian kiri, ini bisa disimpulkan karena ada kerusakan pada hemisfer kanan otak. Selanjutnya, ternyata atensi tuh punya hubungan loh sama emosi. Di sini ada yang namanya visual search task. Visual search task adalah tugas menemukan objek di antara para pengecoh atau distractors yang tidak relevan. Tapi ternyata emosi negatif seperti rasa takut dapat mempengaruhi visual search task karena kita memiliki kecenderungan untuk memfokuskan diri
terhadap stimulus yang menimbulkan rasa takut. Misalnya, kalian disuruh cari perbedaan antara dua gambar, atau kalian disuruh cari apa yang janggal dari gambar ini. Tapi ternyata di gambar itu tuh ada foto ulet bulu, dan kalian pernah punya pengalaman yang traumatis banget sama ulet bulu. Mungkin kalian bukannya fokus untuk mencari perbedaan seperti yang udah diperintahkan, tapi kalian malah fokusin atensi kalian ke foto ulet bulu itu. Karena menurut kalian tuh mengganggu banget, dan semakin kalian berusaha untuk menjauhkan perhatian kalian dari ulet bulu, semakin sulit bagi kalian untuk melepas atensi itu. Nah, itu yang disebut hubungan atensi dan emosi. Karena rasa takut, kalian jadi fokus banget nih sama objek atau stimulus yang bikin kalian ngerasa gak enak atau terganggu. Nah, tindakan mengubah atensi ke suatu hal yang emosional dimediasi oleh amigdala. Karena amigdala kan yang memfasilitasi rasa takut, yang penting banget buat survival kita. Selanjutnya ada tes yang namanya emotional stroop. Nah, emotional stroop sendiri merupakan eksperimen di mana kita memaparkan kata-kata emosional seperti perang, perdamaian, dan kata-kata netral seperti pintu atau laptop. Tetapi bukan makna warna kata tersebut. Jadi kalau tadi di stroop tes biasa itu yang tertulis adalah nama warnanya, kalau di emotional stroop itu yang tertulis either kata emosional atau kata-kata netral. Nah, cara kerjanya, partisipan diminta untuk menamai warna tinta dari kata-kata tersebut. Hasil eksperimen menunjukkan peserta cenderung lebih lambat mengucapkan warna tinta apabila kata yang dipaparkan merupakan kata yang emosional. Misalnya, kalau ada kata depresi, dan orang itu ngerasa relevan banget nih katanya sama kehidupan dia, karena mungkin dia pernah ngalamin depresi, atau dia pernah sedih karena orang terdekatnya ngalamin depresi. Akhirnya, waktu yang dia gunakan atau waktu yang dibutuhkan untuk nebak warna tinta dari kata depresi itu lebih lama dibanding waktu yang dibutuhkan untuk nebak warna tinta dari kata-kata netral seperti pintu atau laptop. Hal ini membuktikan kalau kata-kata yang memiliki makna emosional punya kekuatan untuk menarik atensi kita. Nah, sekian pemaparan materi BMB chapter atensi bareng aku Sheryl. Semoga videonya ngebantu, dan thank you udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa.